Halo semuanya, balik lagi dengan aku Dr. Sarah di Health Series. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu di Health Series. Buat kalian yang mungkin udah lama nih subscribe di YouTube channel Roy and Sarah, pasti udah nggak asing ya dengan yang namanya Health Series. Karena di sini waktunya Sarah untuk memberikan tips kesehatan buat kalian semua yang tentunya pasti relate buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini aku mau membahas mengenai tips puasa Ramadan yang sehat dan nyaman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, boleh dong kalian subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video seperti ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk segera kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti yang kita tahu bahwa sebentar lagi teman-teman yang muslim akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wah, selamat ya buat kalian, pasti udah gak sabar dong dengan momen sakral ini. Nah, di sini aku mau memberikan tips bagaimana untuk puasa yang sehat dan tentunya nyaman. Kalian tahu kan pada saat kalian tidak berpuasa, makan kalian akan pagi, siang, dan malam gitu ya. Tetapi pada saat puasa Ramadan, kalian akan makannya di saat sahur, kemudian buka puasa, dan mungkin akan sedikit makan lagi setelah sholat taraweh. Bener kan? Nah, kalian harus memperhatikan nih, pada saat kalian terjadi pengaturan makan tersebut, jangan sampai kalian menjadi kalap ya, pengennya mau makan ini, mau makan itu gitu. Apalagi kalian mikir kan kalau di Indonesia puasa 13-14 jam, lama banget tuh gitu ya. Kalian jadi mikir, aduh supaya aku nggak lapar di tengah-tengah nanti siang, aku harus makan sebanyak-banyaknya nih waktu sahur. Atau pada saat nanti siang kalau udah mulai merancangkan mau makan ini itu pada saat buka puasa. Nah, pada saat kalian makan, baik itu di waktu sahur ataupun pas buka puasa dan nanti setelah taraweh, itu kalian harus memperhatikan kecukupan nutrisi. Kecukupan nutrisi itu artinya ada karbohidrat, protein, sayur, buah. Itu penting banget ya. Nah, karbohidrat itu pilihlah karbohidrat kompleks. Artinya yang nantinya dapat di metabolisme oleh tubuh lebih lama gitu, sehingga rasa lapar kalian tuh juga akan menjadi lebih lama. Kalau kalian pilih karbohidrat simpleks, contohnya nih misalnya nasi putih, kemudian roti atau mie instan gitu ya, bubur, itu tuh karbohidrat simpleks. Jadi nanti kalian cepet kenyang sih, cuman nanti akan cepet lapar juga. Nggak mau kan nanti di siang-siang, udah lapar nih, apalagi kalau kalian punya sakit mah tambah-tambah deh perutnya sakit gitu. Nah, makanya kalian harus pilih karbohidrat yang kompleks. Kemudian yang kedua, protein gitu ya. Pada saat kalian berpuasa, penting banget ada kecukupan protein, baik dari protein hewani maupun nabati. Bisa makan daging gitu ya, atau ikan, atau ayam, tahu tempe, itu boleh gitu. Nah, tetapi juga perhatikan cara pengolahannya. Jangan terlalu banyak yang digoreng, apalagi yang deep fried. Tahu kan deep fried tuh dengan minyak yang banyak gitu. Nanti akan banyak tuh lemak yang jenuh gitu ya. Kolesterol total kalian selama nanti bulan puasa juga nanti akan meningkat. Nggak mau dong nanti setelah puasa ini berakhir tiba-tiba kalian dinyatakan oleh dokternya, wah ibu, bapak, mas, mbak, kalian kolesterolnya tinggi nih gara-gara mungkin kemarin-kemarin puasa makannya apa, rendang lah, atau mungkin semur-semur yang jeroannya banyak gitu ya. Nah, tentu harus dijaga nih ya. Pada saat puasa ada resiko juga ototnya menyusut gitu ya, karena mungkin kalian makan proteinnya sedikit gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko penyusutan dari otot gitu, maka tentu harus tinggi proteinnya ya. Kemudian sayur dan buah. Nah, ini juga penting banget. Banyak yang melupakan pentingnya sayur dan buah selama kalian makan di bulan puasa. Minum air putih, nah, itu penting banget. Kalau kalian tidak lagi masa puasa, tentu kan pernah tahu ya dianjurkan untuk minum air putih 8 gelas sehari. Nah, itu pun juga berlaku pada saat puasa. Nah, pada saat puasa, cara memenuhi 8 gelas sehari gimana sih dok? Gitu. Ini aku kasih tahu tipsnya ya, yaitu teknik 2-4-2. 2-nya itu pada saat kalian sahur. Nih, sahur kan kita makan, terus kita minum nih 2 gelas. Oke, selesai. Terus pada saat buka, kalian bisa minum 1 gelas sebagai pembatal gitu ya. Kemudian 1 gelas lagi sebelum kalian mungkin ada sholat raweh gitu ya.
Oke, setelah sholat terus kalian mau makan. Nah, di antara jam buka puasa sampai ke sahur itu kalian bisa minum minimal 4 gelas. Jadi rangkumannya adalah 2 pada saat kalian sahur, kemudian buka puasa itu kalian minum lagi 2, dan 4 itu adalah di saat antara buka dan sahur gitu ya. Jadi sudah cukup jelas ya bagaimana cara memenuhi cairan atau air putih 8 gelas sehari. Seperti itu. Oke, gimana sih mengenai olahraga? Jangan bilang ya kalau olahraga itu tidak boleh gitu. Aktivitas fisik tetap harus dilakukan secara rutin ya, seperti ya misalnya kalian sekolah ya lakukan sekolah gitu. Kalian yang kerja juga harus bersemangat waktu ibadah puasa. Jangan sampai males-malesan gitu ya, mager gitu. Akibatnya apa? Kalau misalnya kalian nih mager, terus makanannya enak-enak, banyak lagi, wah nanti resiko terjadi obesitas. Terus kalau obesitas resiko bisa menjadi penyakit-penyakit yang lain kayak diabetes, kemudian kolesterol, sakit jantung dan sebagainya. Jangan sampai ya, kita ini masih muda gitu, jangan sampai karena kita malas bergerak bisa menjadi resiko di kemudian hari kita terkena penyakit-penyakit tersebut. Nah, selain itu olahraga pada saat ibadah puasa, pilihlah olahraga yang ringan. Kalian bisa mungkin jalan keliling kompleks atau mungkin sepeda gitu ya. Misal kalian pilih juga yoga gitu ya, kan kalau yoga kita sekalian meditasi, jadi kita lebih rileks itu, lebih nyaman, otot-otot juga di stretch gitu ya, pokoknya jadi lebih nyaman deh gitu kalau kalian mau pilih olahraga yang ringan. Oke, dan yang terakhir juga kalau aku kutip ya dari Perkeni gitu ya, perhimpunan dari dokter-dokter spesialis penyakit dalam, itu ternyata sholat tarawih juga dikategorikan sebagai olahraga loh. Nah, pasti kan langsung tanya nih, jadi dok aku harus makan apa nih selama bulan puasa? Oke, tenang, aku kasih nih tipsnya buat kalian. Langsung aja ya, misalnya di sahur kalian langsung siapin 2 gelas air putih ya, biar kalian nggak lupa bahwa di sahur harus minum 2 gelas air putih. Kemudian ambil piring. Secara rekomendasi kalau 1 piring itu harus dilihat nih, separohnya dari piring kalian tuh adalah buah dan sayur. Jadi harus ada sayur ya guys. Kemudian 1/4-nya protein. Protein tadi penting kan ya, jadi kalian siapin misalnya protein adanya di rumah apa sih, protein nabati atau hewani, bolehlah di situ. Ikan kalau ada ambil ikan atau ayam gitu ya. Kemudian 1/4-nya lagi adalah karbohidrat, pilihnya karbohidrat yang kompleks, jangan karbohidrat yang simpleks supaya kalian nggak cepet lapar gitu. Kemudian kita mau masuk ke buka puasa. Nah, buka puasa tadi anjurannya adalah 2 gelas air putih gitu. Jadi langsung aja pas pembatalan puasa minum air putih. Kemudian kalian bisa makan misalnya kurma gitu ya. Kurma kan juga menyehatkan gitu, karena juga ada karbohidratnya, ada glukosanya, kan itu kan manis gitu ya, tapi ada seratnya juga. Jadi itu nggak apa-apa kalian makan kurma. Atau makan kolak boleh nggak sih dok gitu? Boleh-boleh aja gitu ya. Bahkan santan dengan porsi yang cukup gitu ya, asal tidak berlebihan. Di dalam santan itu ada antioksidannya, jadi sebetulnya tidak masalah gitu ya. Makan kolak gitu, misalnya 1 mangkok gitu ya dimakan. Nah terus kalian kan sholat gitu ya, sholat tarawih. Nah itu sudah dimasukkan ke dalam tadi aktivitas olahraga. Nah setelahnya kalian mau makan lagi nih, ya boleh gitu ya. Pilihan makanannya juga jangan habis tadi udah makan kolak kalian minumnya teh manis, atau langsung makan apa lagi ya, bubur sumsum misalnya yang manis-manis lagi, yang pakai gula-gula lagi, atau kalian minum susu yang ada boba-bobanya gitu, itu manis-manis lagi. Jangan deh makan yang terlalu banyak gula berlebihan, atau makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi gitu, yang berkolesterol tinggi, goreng-gorengan yang terlalu berlebihan gitu, karena nanti ya resikonya tadi ya kolesterol kalian bisa naik gitu, gula kalian bisa naik gitu. Nah pilihannya ya yang pasti harus memenuhi kecukupan nutrisi, nasi dengan porsi sedikit lagi ya, terus ada protein, ada sayur dan buah, sehingga puasa kalian itu betul-betul sehat dan juga nyaman di perut gitu. Kalau kalian ngambil porsinya cukup, maka perut kalian tuh nggak akan kaget gitu ya. Bagi yang penderita MAH juga asam lambungnya nggak akan meningkat gitu kalau kalian pilihan makanannya benar
Juga kalau bisa hindari makan makanan yang terlalu pedas, terlalu asam gitu ya, atau minuman soda itu kan juga mengandung gas. Jadi buat kalian yang penderita sakit mah itu juga nyaman. Dan yang terakhir banget adalah bagi kalian yang memiliki penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Tadi kan aku sudah sedikit menyinggung mengenai sakit mah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain ada yang punya sakit apa nih, atau keluarga kalian ada yang mungkin punya sakit diabetes, atau mungkin darah tinggi, ataupun penyakit-penyakit yang harus konsumsi obat secara rutin. Nah, itu kalian harus konsultasikan ke dokter spesialis kalian masing-masing gitu ya. Kalau bisa sih minimal 1 bulan sebelum puasa yang akan kita jalani ini gitu, supaya dokter itu tahu bahwa kalian tuh apakah resiko nanti puasa tuh seperti apa, resiko ringan kah, atau resiko sedang, atau resiko berat menjalaninya. Kalau resiko berat tentunya kalian tidak boleh menjalankan ibadah puasa, tetapi kalau kalian resikonya ringan ataupun sedang gitu, kalian diperbolehkan dan sambil juga dipantau oleh dokternya supaya puasa kalian itu menjadi puasa yang betul-betul aman bagi penyakit yang kalian memang sedang alami. Oke deh, mungkin segitu dulu tips sehat berpuasa pada saat di bulan Ramadan. Kalau kalian suka dengan video yang aku buat, jangan lupa subscribe dan like. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar kalian mau dibahas mengenai apa lagi nih, misalnya tips puasa untuk yang penderita diabetes, tips puasa buat penderita darah tinggi, atau buat ibu hamil dan sebagainya. Kita nanti bisa diskusi sama-sama ya di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian yang akan menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga ibadah kalian lancar dan juga kalian tetap sehat di sepanjang bulan Ramadan. Sampai bertemu ya di next video. See you, bye.